بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita yang insya Allah pada malam hari ini kita mengakhiri pembahasan terkait dengan toharoh, toharoh. Nanti baru masuk berikutnya tentang sholat, tentang sholat. Nah, di akhir pembahasan ini berkaitan dengan darah. Nah, ini berkaitan dengan darah. Darah itu ada 3. Ada yang disebut dengan haid, ada yang disebut dengan nifas, ada yang disebut dengan istihadah. Pernah dengar Bu istihadah? Pernah ada dengar istihadah? Nah, belum kan? Nah, jadi ada 3 jenis darah itu. Jadi ada haid, ada nifas, ada istihadah. Ya. Nah, semua darah itu takhruju min rahimil mar'ah, keluarnya dari rahim perempuan, ya. Keluarnya dari rahim perempuan. Kalau dia darah haid itu dia keluar ala jihati sihah, menunjukkan kalau orang tersebut sehat, ya. Justru kalau dia tidak keluar, nah itu jadi permasalahan. Wadamu istihadah, kalau dia istihadah adalah darah yang keluar kondisinya adalah penyakit. Damul istihadah al-kharij ala jihatil marad, ya. Wa huwa ghairu damul haid, dan dia bukan termasuk kategori haid. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika waraqa wa laisa bil haidah, ya. Wa damun nifas wa huwal kharij ma'al wiladah au aqibaha. Kalau dia nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan ataupun setelah melahirkan. Kenapa kita ini membahas ini, Ustaz? Ya kan? Kenapa ini dibahas? Karena dikatakan dalam kitab ini setiap darah itu ada hukum-hukum nanti yang berkaitan. Ada hukum-hukum nanti yang berkaitan. Tidak bisa, ini kan urusan perempuan. Tapi ada kaitannya nanti dengan hukum-hukum yang lain. Dengan hukum-hukum yang lain. Contohnya apa? Tolak. Tolak itu berkaitan dengan apa? Haid. Salasata quru katanya di situ. 3 kali bersih haidnya. Nah, itu kan? Itu. Nah, jadi ada keterkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Dan ini dikatakan belajar hukum ini merupakan pembelajaran yang sangat penting. Karena kaitannya bukan cuma dengan tadi permasalahan tolak, permasalahan tohara, permasalahan sholat, permasalahan puasa, permasalahan haji, permasalahan akil baligh, permasalahan dihalalkan untuk berhubungan, permasalahan tolak, permasalahan iddah. Ini berkaitan dengan apa? Dengan darah ini. Jadi tidak bisa dikatakan, wah ini kan urusan perempuan. Nah, begitu. Maka pembahasan ini kita akan sampaikan. Maka yang pertama adalah al-haid. Al-haid secara bahasa adalah as-sailan, ya. As-sailan, sesuatu yang mengalir, ya, mengalir. Bahkan dikatakan yuqal hadal wadi,
mengalir di wadi itu, ibarat gunung. Nah di bawahnya itu apa istilahnya itu? Kalau ada gunung, ada air yang mengalir di bawah gunungan itu, apa disebut? Lembah, ya itu, ya, mengalir air. Nah itu lembah. Maka haid itu artinya sesuatu yang mengalir. Secara bahasa. Secara syariat adalah darah yang tabi'ah. Tabi'ah itu yang natural, yang murni gitu kan, darah yang murni atau yang alami, ya, yang alami, yang keluar dari min aqsar rahim, ya, dari bagian atas rahim, yang keluar dari bagian atas rahim perempuan setelah dia mengalami baligh ala sabilis sihah, dalam kondisi dia sehat. Nah, itu. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang tertentu atau ditentukan. Jadi waktunya tertentu, tidak tiba-tiba. Ya, waktunya tertentu. Ya, waktunya tertentu. Kemudian dalilnya apa? Nah, dalil bahwa annal haid itu hadas besar. Haid termasuk hadas besar. Maka apa yang diwajibkan? Diwajibkan bagi orang yang berhadas besar adalah ghusl, mandi. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini ada pertanyaan tentang orang yang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Qul huwa adza, katakan itu adza. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah untuk berhubungan kepada perempuan itu dalam kondisi dia haid. Tidak boleh. Al-Quran mengatakan demikian. Kemudian wala taqrabuhunna, janganlah mendekatinya. Wala taqrabuhunna, penafsirannya wala taqrabuhunna ada mengatakan apa? Al-jima', berhubungan. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn, hingga ia suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu. Nah, itu dalil Al-Quran. Dalil sunnahnya sebagaimana dikatakan Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Habish radhiyallahu anha. Nah, apa warna darah haid itu? Warna darah haid itu ada 4 jenis. Warnanya ada 4. Yang pertama adalah as-sawad, kehitaman, ya, sawad, hitam. Annaha kanat tastahadu, hadis Fatimah binti Abi Habish tadi apa? Annaha kanat tastahadu faqala laha an-nabi. Fatimah binti Habis dalam keadaan haid, maka Nabi mengatakan kepadanya, idza kana dammul haid fa innahu aswadu yu'raf, maka warnanya berwarna hitam dan itu diketahui. Fa idza kana kadzalika famsiki 'anis shalah, jika dia memang demikian maka tidak boleh salat. Famsiki 'anis shalah, tidak boleh salat. Wa idza kana al-akhar, dan jika dia bukan warna itu yang keluar, ya, fatawaddi wa shalli fa imma huwa ard. Nah, maka dia wudu, salat ketika dia selain warna tadi, walaupun darah yang keluar, ya, selain warna aswad. Yang kedua adalah al-hamrah, warnanya merah, dan itu adalah aslinya warna darah yang asli. Yang ketiga adalah as-sufrah, warnanya kuning. Damu asfar
yuqrabu min launis sadid. Warnanya kekuningan dan itu mendekati seperti warna nanah yang bercampur darah. Nah, itu warna haid. Jadi kalau ada yang keluar dengan warna yang demikian, maka itu terkategori haid. Berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Tawaf tidak boleh. Tidak boleh tawaf itu. Yang keempat, al-kidrah. Apa al-kidrah? Launu bainal bayadi was sawad. Warnanya antara putih dan kehitam-hitaman. Antara putih dan hitam. Nah, itu yang keempat. Ya. Nah, bagaimana tanda dia kalau dia itu suci? Maka dia tandanya adalah jafaf, kering. Ya, kering. Dia kering. Kemudian fa idza ra'atil mar'a bayad al-khalis faqad taharat. Jika dia melihat ada yang berwarna putih saja yang keluar, maka itu sudah dikatakan taharat, maka dikatakan bersih. Sebagaimana diriwayatkan dari Marjanah al-Maulatus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nisa yab'athna ila Aisyata bid-darajah wa hiya ma tadkhuluhu al-mar'ah min qatni wa ghairihi litta'arrufi ala tahriha minal haid. Jadi ada seorang datang kepada Sayyidah Aisyah. Ya. Dia menunjukkan kira-kira yang dia ini sudah suci atau belum, sudah bersih, dikatakan bersih atau belum haidnya itu. Ya, fa idza kanatid darajah wa huwal qutni fihi safra fa kanat taqul la ta'jalna hatta turinal qissah al bayda. Janganlah kamu ta'jalna, jangan istilahnya itu orang yang bersegera tapi dia terburu-buru, janganlah terburu-buru hingga kamu melihat al-qissah al-bayda. Apa al-qissah al-bayda itu? Ma'un abyad raqiqun ma'ul jir wa kalmani. Warnanya putih tipis seperti mani. Nah, itulah yang dikatakan al-qissah dan itu dikatakan bersih. Dikatakan bersih. Nah, untuk yang warna safrah dan warna kidrah itu sepertinya tidak lazim atau jarang terjadi, ya, jarang terjadi. Nah, berapa lama masanya muddatul haid? Nah, ada dikatakan oleh Malik la hadda li aqallihi, tidak ada batasan sedikitnya berapa. Nah, jadi tidak kasih batasan. Kalau itu menurut Malik. Kalau menurut Abi Hanifah aqalluhu salasata ayyam. Paling sedikit 3 hari. Kalau Imam Malik tidak kasih batasan berapa paling sedikit. Ya. Bahkan apa katanya? Bal takunu dafqah wahidah. Bahkan sekali baik keluar, kemudian itu tiba-tiba tidak keluar lagi, itu sudah dikatakan haid dan bersih. Tapi kalau Abu Hanifah minimal 3 hari. Paling sedikit 3 hari. Paling banyak berapa? 10 hari. Wa qala Syafi'i wa Ahmad aqalluhul haid yaumun wa lailah. Paling sedikit kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal paling sedikit 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam. Yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Dan berapa paling banyak? 15 hari. 15 hari. Karena kalau sudah lewat dari 15 hari, nah itu jangan-jangan bukan lagi haid tapi istihadah. Nah, nanti kita akan tahu apa yang harus dilakukan pada saat istihadah. Pada saat dia istihadah. Nah, kemudian batasan toharah antara kedua haid. Jadi haid, kemudian haid lagi. Nah, berapa lama batasan, lamanya waktunya, ya? Ulama bersepakat bahwa annahu la hadda li aktsar muddatut tahar bainal haidataini.
Jadi tidak ada batasan berapa lama paling banyaknya antara haid yang ini dengan haid berikutnya. Berapa lama tidak tahu. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan yang paling banyaknya berapa. Ya. Tetapi waqtalafu fi aqalli muddatihi. Tapi dia ada batasan paling sedikitnya. Paling sedikitnya Abu Hanifah mengatakan dan Syafi'i di dalam riwayat dari Malik paling sedikit taharah bainal haidataini 15 hari. Antara haid yang ini dengan haid berikutnya itu paling sedikit adalah 15 hari. Berarti 15 hari bersih orang itu. Perempuan itu. Ya. 15 hari bersih. Di antara kedua haid itu. Diriwayatkan oleh Malik, dari Malik asyra ayyam. Ada yang ini 10 hari. Dikatakan oleh Imam Ahmad paling sedikit adalah 13 hari. Paling sedikit 13 hari. Itu untuk haid. Yang kedua adalah nifas. Nah, apa yang disebut nifas? Darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan atau setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Nah, berapa lama batasan nifas itu? Nah, selama ini kita tahu berapa? 40 hari. Nah, di sini ada perbedaan. Ya. An-nifas la hadda li aqallihi. Tidak ada batasan paling sedikitnya. Nah, jadi nifas ini ternyata tidak ada batasan paling sedikitnya. Cuman yang lazim, yang diketahui berapa? 40 hari. Faqad takunu muddatun nifas lahzah. Ya, ada yang cuman sebentar. Dia lahiran, kemudian berhenti darahnya, tidak keluar lagi. Ya, setelah melahirkan itu. Waqad talid bila dam fayanqati' nifasaha. Jadi ketika dia melahirkan tidak keluar darah dan berhenti darah, berarti nifasnya selesai. Tidak mesti nunggu 40 hari. Tapi kalau kita mana? Pokoknya 40 hari, nak berhenti, tidak berhenti 40 hari. Benar tak, Pak? Nah, ya. Jadi kalau ada demikian, tapi mungkin kejadiannya sedikit yang mendapatkan atau menemukan hal seperti ini. Tapi ini dikatakan terputus, nifasnya selesai. Maka dikatakan tidak ada batasan. Ya. Dan wajib setelah dia darahnya tidak mengalir lagi, berhenti darahnya itu, maka wajib mandi dia. Wajib ghusl. Wajibu 'alaihi al-ghusl ihtiyatiyan li'annaha la takhlu an qalil. Nah, itu. Ya. Nah, cuman di sini paling banyak adalah, dan yang mayoritas terjadi, yang sering terjadi berapa? 40 hari. 40 hari. Paling banyak berapa? Situna yauman. 60 hari. Ada yang pernah 60 hari, Bu? Rata-rata 40 hari. Atau pokoknya 40 hari, Ustaz. Tidak berhenti 40 hari. Ada demikian. Ini 60 hari. Bahkan di sini paling banyak adalah 60 hari. Nah, perlu diketahui, Pak, karena kalau dia masih mengalir dan itu dikatakan nifas, tidak boleh. Banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita melakukannya berarti melakukan sesuatu yang diharam. Nah, maka harus dipelajari, Pak. Oh, jangan itu kita tabu membicarakannya. Nah, ini setelah ini ternyata ada yang lebih dari 40 hari, paling banyak 60 hari. Berarti kalau 60 hari 2 bulan. Ya 2 bulan, Pak. Iya. Ya 2 bulan. Kalau bapak-bapak ini dia senyum-senyum baik. Nih.
Nah, kalau dia lebih dari 60 hari barulah dikatakan itu darahnya darah istihadah namanya. Darah istihadah. Nah, waqila inna aktsarahu arba'una yauman. Nah, ada juga yang mengatakan paling banyaknya adalah 40 hari. Hadisnya mana? Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kanat nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'una yauman. Kata Ummu Salamah bahwa dulu orang-orang yang nifas itu tajlis ala ahdi Rasulillah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 40 hari. 40 hari. Nah, sekarang ada penemuan ru'yatud dam halal hamli. Ada darah yang keluar pada saat hamil. Pada saat hamil. Idza ra'atil hamil daman wa balaghat muddatuhu aqallu muddatal haid wa huwa yaumun wa laila wa la yatajawaz aktsar muddatul haid wa hiya 15 yauman bilayaliha i'tabara hadzal dam haidan 'alal azhar. Jika waktunya yang darah yang keluar itu pada saat dia hamil, ya, waktunya adalah 1 hari 1 malam paling sedikit, kemudian paling lama adalah 15 hari 15 malam, maka itu dikatakan darah haid. Masuk kategori darah haid. Walaupun mungkin jarang terjadi, tapi kalau sekarang apa namanya, Bu? Kalau dia waktu paling sedikitnya adalah dia mengalir keluar terus selama berapa? Minimal 1 hari 1 malam, paling lama adalah 15 hari, maka itu dikategorikan sebagai darah haid. Berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Jadi itu, Bu, perlu diketahui. Mungkin kalau sekarang ini adalah yang hadir adalah ibu-ibu di atas 50 tahun, maka ini informasi kepada anak menantu, cucu. Karena jangan sampai salah. Karena tiba-tiba aku kan lagi hamil, tidak mungkin keluar darah. Menurut pendapat, ketika dia keluar darah dalam kondisi sedang hamil, paling sedikit darah yang keluar itu adalah 1 hari 1 malam, dan paling banyak atau bahkan dia sama dengan batasan dia masa haidnya, berarti dikategorikan sebagai darah haid. Itu. Maka tidak boleh sholat orang haid itu. Haram hukumnya. Hukumnya haram. Nah, sekarang muddatul hamil. Berapa lama wong hamilnya? Tahu, Pak? Jadi supaya baca ngitungnya. Karena sekarang banyak yang belum waktunya tiba-tiba lahir. Iya, zaman ini kan zaman canggih, modern. Ya, zaman modern. Zaman modern ini, Bu, belum sampai 9 bulan lah lahiran. Ya. Iya, ternyata dia percepatan. Nah, paling sedikit berapa? Sittatu ashhur, paling sedikit 6 bulan. 6 bulan itu masa kehamilan. Nah, kalau dalam kedokteran apa? Kalau lahir 6 bulan dianggap prematur. Dalam agama 6 bulan itu paling sedikit. Maka ada orang yang lahir ketika usia dalam kandungannya 6 bulan. Dari mana? Ternyata itu dari Al-Quran. Ngambilnya dari Al-Quran. Dari 2 ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamilnya dan memisahkannya dari menyusui itu 30 syahran,
30 bulan. 30 bulan. Wa fisaluhu, dalam ayat lain dikatakan wa fisaluhu fi amaini. Memisahkan anak ketika ia sedang menyusui kepada ibunya selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. Di dalam ayat tadi yang pertama, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Masa hamilnya dan masa dia memisahkan anak bayinya untuk disusui selama 30 bulan. Berarti kalau 30 bulan, hamilnya 6 bulan. Menyusui berapa? 24 bulan. 24 tambah 6. Nah, dari situlah ulama mengatakan paling sedikit masa kehamilan itu adalah 6 bulan. 6 bulan, Mbak. 6 bulan. Tapi sekarang lah hebat lagi, lebih lagi je. Belum sampai 6 bulan. Hari ini akad nikah, seminggu kemudian lahir, besak pula, bukan prematur. 3,6 berat. Iya. Tapi bukan di sini. Di kota lain. Di kota lain. Iya, kalau prematur itu kecil budaknya, Pak. Ini 3,6. Mungkin banyak minum susu. Ya. Nah, jadi itu. Jadi itulah pendapat yang mengatakan paling sedikit adalah fa idza ja'atil mar'ah biwaladin ba'da zawaj bi aqalli min 6 ashhur wa huwa hayyun la yuthbitu nasabuhu li abihi. Jika kita menemukan atau mendapatkan seorang perempuan dia melahirkan setelah dia melakukan pernikahan, ialah kelahiran budak itu kurang dari 6 bulan dan anak itu hidup, maka tidak ditetapkan nasabnya kepada bapaknya. Berarti nasabnya kemana? Ke ibunya. Sama dengan nasab apa? Anak hasil. Itu Bu. Jadi nasabnya dikembalikan bukan kepada bapaknya. Ya, itu. Wa amma ghalibuha. Nah, secara keseluruhan yang terjadi, mayoritas yang terjadi adalah masa kehamilan itu adalah 9 ashhur. 9 bulan. Di mana mengambil dari kejadian yang sering terjadi atau hal yang lumrah terjadi, kebanyakan secara umumnya demikian. Ya, jadi kebanyakan secara umumnya demikian. Yang ketiga adalah al-istihadah. Ya, istihadah. Apa istihadah itu? Istihadah itu adalah darah yang mengalir, yang keluar, ya, dan terus menerus dari perempuan. Disebabkan apa? Disebabkan karena ada penyakit. Maka disebut istihadah itu darah penyakit. Disebut darah penyakit. Nah, waktunya kapan? Dan ia itu adalah selain darah haid dan selain darah nifas. Dia tadi di luar hari orang itu mengalami haid, di luar hari orang itu mengalami nifas. Jadi kalau dia haid lebih dari 15 hari masih terus keluar, berarti itu darah istihadah. Kalau dia nifas lebih dari 40 hari atau lebih dari 60 hari, berarti darahnya adalah darah istihadah. Ya, darah istihadah.
Dan perempuan yang mustahadah perempuannya yang mengalami mustahadah itu, maka man la yanqati anha jariyanid dam bisababil marad, ya, maka ada 3 hal, ada 3 keadaan bagi orang yang istihadah. Apa yang pertama? Ayyakuna laha 'ada ma'rufa minal haid qabla an tastahab. Jadi itu juga ada yang menjadi kebiasaan. Ada perempuan itu yang kebiasaan, dia sebelum haid, ya, dia atau setelah haid dia istihadah. Jadi setelah haid masih tetap keluar, setelah habis masa haidnya tetap masih keluar darah. Nah, maka itu disebut dengan istihadah. Nah, fatahtasibu ayyam adatuha haidan wa ma baqiya yakunu istihadah. Kalau dia tetap keluar darah terus, ya, dihitung dari mana mulainya. Mulainya misal dari hari Senin, hitung sampai misalnya 1 minggu atau sampai 10 hari atau sampai 15 hari, hitung sampai 15 hari. Nah, setelah 15 hari ternyata masih keluar. Nah, yang lewat dari 15 hari, hari ke-16, maka terhitung dia sebagai darah istihadah, bukan darah haid lagi. Sudah masuk kategori darah istihadah ketika dia lewat dari masa itu. Ya. Nah, kenapa ketika dia masuk darah istihadah, maka hukumnya akan berubah. Bukan lagi hukum haid. Nah, hukumnya akan berubah. Hal-hal yang tadi dilarang waktu haid akan berubah. Seperti apa nanti, ya? Nah, itu yang pertama, itu yang keadaan yang pertama. Yang kedua, ayastamirra biha nuzulid dam wa laisa laha 'adah haidun ma'rufah. Ya, jadi dia tidak tahu, bukan yang seperti tadi kan. Tadi kan jelas. Dia haid dulu kemudian nambah itu. Nah, kalau tadi tidak, dia sudah selesai haidnya, sudah selesai, tiba-tiba keluar lagi dan lama lagi. Nah, itu disebut darah, ya, istihadah, darah istihadah. Yang ketiga, idza kanat la tumayyizu damul haid min ghairihi wa laysa laha 'ada ma'rufa fa fi hadhihi al-hala yakunu haidaha 6 aw 7 ayyam ala ghalib 'adatun nisa. Yang ketiga ini dia tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Tiba-tiba hari itu di bulan itu mengalami tadi melebihi batas. Ya, melebihi batasnya, lebih misalnya dari seminggu dari kebiasaan dia selama ini. Nah, maka itu sudah dianggap darah istihadah. Nah, hukumnya bagaimana? Hukum orang yang mengalami keluar darah istihadah, yang pertama adalah tidak wajib mandi. Itu yang pertama. Kalau dia haid wajib mandi kalau dia bersih. Kalau darah istihadah tidak wajib mandi. Ya. Kecuali apa katanya? Kecuali marratan wahidatan. Kecuali cuma sekali baik inda inqita'il muddah, ketika dia terputus batasnya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib baginya wudu setiap dia akan melakukan sholat. Berarti orang yang keluar darah istihadah masih harus wajib sholat. Nah, itu, Bu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil Bukhari, "Tsumma tawadda likulli sholatin." Kemudian dia berwudu di setiap sholat. Jadi setiap sholat, walaupun dia masih keluar, setiap sholat wudu. Setiap sholat wudu. Tidak baca wudu ini kaki sholat lagi, tidak. Jadi dia harus wudu setiap akan sholat. Setiap akan sholat. Yang ketiga, tatawadda ba'da dukhulil waqtis sholat. Kapan dia berwudunya? Dia berwudunya pada saat waktu masuk sholat. Jadi waktu misalnya sudah azan, ya, maka waktu masuk sholat disitulah dia berwudu, bukan sebelumnya.
Tapi begitu waktu masuk sholat baru dia berwudu. Nah, yang keempat, hukum orang yang mengalami istihadah, keluar darah istihadah, hukumnya adalah hukum tahirat. Hukumnya adalah hukum orang yang suci dan bersih. Artinya yang dilarang pada saat haid, pada saat dia mengalami istihadah, maka dia diperbolehkan semuanya. Sholat, kemudian apa lagi? Tawaf, puasa, suami istri, diperbolehkan. Diperbolehkan. Kenapa? Hukumnya adalah hukum tahirat atau taharat. Hukumnya adalah hukum bersih bagi perempuan yang mengalami darah istihadah. Bapak Ibu rahimakumullah, selesai pembahasan tentang 3 hal tadi, ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang berkenaan dengan salat. Masih ada waktu sekitar berapa menit? 4 menit. Ya, silakan. Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, terutama untuk yang haji atau umroh yang sering kita lakukan, mengkonsumsi alat kontrasepsi untuk mencegah supaya tidak haid pada saat ibadah umroh ataupun haji. Yang pertama, hukumnya bagaimana? Karena kadang-kadang ada hanya karena kekhawatiran. Yang kedua, kadang-kadang pas di sana apakah dia lupa konsumsi alat kontrasepsi tersebut, tiba-tiba dapat haid di sana. Nah itu apakah dia teruskan saja, walaupun mungkin belum jadwalnya, kadang-kadang tidak tepat, belum jadwalnya haid, tetapi dia dianggapkah itu istiqoroh atau haid, itu kadang-kadang tidak begitu jelas. Lalu satu lagi, misal kita ini sudah menopause, Gimana? sudah menopause, sudah tidak haid lagi, mungkin sudah, kalau pernah menopause mungkin dalam 1 tahun pertama itu haidnya tidak teratur. Tapi kalau misalnya sudah 3 tahun, 4 tahun tidak haid, kemudian tiba-tiba suatu hari itu seperti darah haid, apakah itu dianggap haid atau istihadah? Boleh terjadi? Ya, boleh, silakan. Misalnya di darah yang keluar saat hamil, kalau di medis mungkin dianggap perdarahan dan bukan dianggap haid, tetapi malah harus bed rest misalnya gitu, harus bed rest, tidak boleh lagi dianggap ini perdarahan yang mengganggu janinnya. Itu bagaimana ketentuannya gitu, Pak Ustadz? Karena mungkin dokternya bukan muslim atau tidak terlalu mengetahui hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentang mengkonsumsi obat penahan atau masa haid, ya, pencegah masa haidnya untuk pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Itu mungkin ijtihadiyah. Apa ijtihadiyah? Sifatnya ijtihad ulama kontemporer. Karena berkaitan dengan, karena ibadah haji itu adalah ibadah yang waktunya tidak bisa kita tentukan kapan saja, tidak, gitu kan? Tidak bisa ditentukan kapan saja, sehingga ketika dia berangkat berusaha supaya memang dia dapat menyempurnakan ibadah tersebut. Walaupun sebenarnya kalau kita mau mengambil yang secara tekstualnya, ya kan, walaupun kita ibaratnya tidak dapat melakukannya, tapi sebenarnya sudah tercatat sebagai orang yang melakukan ibadah haji. Sama seperti ada kisah, ada seorang
yang dia menabung sekian tahun untuk berangkat haji, tiba-tiba di hari dia akan berangkat ada orang yang memohon bantuan dan itu wajib dibantu, uangnya dia berikan kepada orang tersebut dan dia tidak berangkat haji. Ternyata ada seorang ulama bermimpi, apa katanya? Orang tersebut sudah tercatat sebagai haji. Cuma kita ini karena tidak puas, bahasa Palembangnya tidak puas. Kapan tidak melakukan sudah tidak puas, tidak afdol gitu kan. Pokoknya makanya bagaimana caranya, minum obat, laju ke galau. Ya tak? Nah itu. Nah jadi ulama kontemporer ada membolehkan sehingga terutama dari Indonesia rata-rata ibu-ibu yang masih istilahnya itu belum mengalami masa menopause itu biasanya rata-rata mengkonsumsi obat tersebut. Itu yang pertama. Jadi boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mau rasanya tenang sekali, memang tidak perlu minum obat itu karena itu kan bentuknya alami gitu kan, natural. Tidak bisa kita buat-buat. Kapan dia nak keluar, ya keluar kalau memang sudah waktunya gitu kan untuk di bulan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, tiba-tiba ada darah. Nah, ya kan? Apakah dia termasuk kategori istihadah atau bukan? Karena menopause ini secara umumnya memang adalah berusia 50 tahun ke atas. Tetapi ada yang memang mungkin karena hormon, karena apa, dia melebihi. Ada yang demikian. Secara umum memang 50 tahun ke atas. Nah kalau kita berpijak kepada apa yang disampaikan dalam buku ini, orang yang hamil saja darah yang keluar kalau selama itu dianggap hitungan harinya sama seperti orang haid maka terhitung sebagai haid. Tapi kalau ini keluar dari kebiasaan maka ini bisa dikategorikan sebagai darah istihadah. Nah, kalau darah istihadah maka masih diperbolehkan untuk sholat, masih diperbolehkan untuk dia tawaf, masih dibolehkan untuk dia berpuasa. Nah kalau tadi orang yang hamil tiba-tiba mengalami pendarahan, tadi kalau pendarahan yang tadi sama seperti darah haid waktunya, maka dikategorikan sebagai darah haid. Jadi dia harus melakukan, dia harus bed rest, berarti sholatnya dalam keadaan apa dia mampunya. Mampu berbaring, mampu dia duduk, tak mampu dia berbaring, tak mampu dia duduk, isyarat. Nah, isyarat dengan mata, karena mungkin dehidrasi ya, habis ininya. Bukan hidrasi, kalau hidrasi kekurangan air, cairan ya. Sama aja, kekurangan darah juga mungkin mengalami tadi. Airnya lemah. Maka dengan isyarat, tak mampu dia menggerakkan. Tak mampu dia berbaring, menggerakkan tangannya, maka dengan isyarat. Maka itulah yang perlu kita ketahui terkait dengan kehidupan ini. Memang sepertinya ini tabu ya, tabu, tapi kadang-kadang perlu diketahui. Saya kira itu Ibu ya yang saya sampaikan, insyaallah menjadi pembelajaran buat kita bersama, bukan cuma ibu-ibu tapi bapak-bapak juga harus tahu, Pak. Karena nanti itu berkaitan dengan masa iddah. Masa iddah salah satu quru, 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Kalau 3 kali haid, itu masa iddah. Itu iddah orang yang tolak, cerai talak. Kalau cerainya mati 4 bulan 10 hari. Nah, itu masanya ya. Kalau dia cerai talak, maka dia masa iddahnya berapa? Salah satu quru. Ada pendapat mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci.
Haid suci, haid suci, haid suci. Nah, itulah masa iddahnya habis. Maka boleh dia menikah lagi. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu rahimakumullah pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah pada malam yang akan datang, Rabu yang akan datang kita berbicara tentang bab salat. Ya, mari kita akhiri sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.